kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi kita menyatukan hati kita untuk kita beribadah pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita awali pada saat ini dengan memuji nama Tuhan, mengagungkan namanya, karena Tuhan begitu baik buat kita, karena Tuhan senantiasa menjadi Bapa buat kita, karena Bapa kita ini sungguh baik dan mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini pun semua atas karena anugerah dan berkat dari Tuhan saja. Bapa, Engkau sungguh baik. Sediakan bagiku, naikkan syukurku, wahai yang kami, tak habis-habisnya kasih dan Bapa kami yang baik, yang senantiasa mengasihi hidup kami, kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh hidup, kami boleh sehat, kami memiliki waktu yang sudah Tuhan beri untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Ini semua adalah karena kebaikan dan kemurahan Bapa. Dan saat ini kami mau bersama-sama Tuhan beribadah, karena Tuhan akan pimpin kami, berikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami boleh hidup dalam kehidupan kami ini, berjuang dalam kehidupan kami ini hanya dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, terlebih saat ini kita masih menghadapi pandemi yang belum berakhir. Sampai kapan kita tidak tahu, dan tetapi kita punya iman, kita percaya bahwa semuanya segera berlalu karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ketika kita mengalami beban yang berat, mari kita datang pada satu orang sahabat sejati kita yang senantiasa mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Alfred Trisno. Kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian. Kita berdoa. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan
sukacita. Mari kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dalam Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membukakan hati dan pikiran kami supaya kami lebih memahami, mengerti, dan terlebih kami dapat melakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi bangsa Indonesia ini, kita bisa melihat, mendengarkan, bahkan terlibat langsung di dalam keadaan bangsa dan negara kita yang saat ini mengalami pandemi COVID-19. Dan kita terus berdoa siang dan malam supaya badai ini cepat berlalu. Kami juga mengajak seluruh jemaat supaya juga mentaati aturan-aturan pemerintah yang sudah dicanangkan, supaya kita tetap menjaga jarak, supaya kita tetap memakai masker, supaya kita juga tetap mencuci tangan kita dengan kebersihan. Dan kami percaya bahwa Allah juga terus menyertai di dalam setiap kehidupan kita apabila kita tetap mengandalkan Dia. Hidup kita berserah kepada Tuhan. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, kita juga menyadari bahwa banyak persoalan pergumulan hidup, banyak keletihan, banyak kelesuan, banyak beban berat yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat Tuhan yang saat ini terjadi karena berbagai krisis, baik itu mungkin krisis ekonomi di dalam keluarganya ataupun krisis kepercayaan, moral dan sebagainya. Karena situasi melihat kondisi seperti ini, bahkan beberapa hari yang lalu kita bisa melihat di televisi seorang ayah tega membunuh anaknya karena dia paranoid, takut terhadap virus corona sehingga membunuh anaknya, dan akhirnya seorang ayah itu berusaha untuk bunuh diri. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, contoh seperti itu memperlihatkan bahwa situasi, kondisi, keadaan sekarang mungkin memprihatinkan, dan kita terus berdoa supaya kita juga harus terus berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, kita bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini ditegur oleh nasihat kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh hanya datang kepada Tuhan. Di dalam ayat 28 jelas, ayat ini ayat yang populer, ayat yang sangat dihafal oleh anak-anak Tuhan, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata beban berat itu mengandung arti seseorang yang terbeban hidupnya, seseorang yang mempunyai kehidupan yang sangat berat di dalam pergumulannya. Tetapi saat ini kita boleh belajar bagaimana ajakan Tuhan Yesus supaya mereka datang kepada Tuhan. Paling tidak ada 3 hal penting yang patut kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah Tuhan, Juru Selamat kita yang telah mati untuk menolong kita dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa kita. Percaya pada Tuhan adalah langkah awal untuk ditolongnya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima dan menjadikannya sebagai Tuhan secara pribadi? Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mengaminkan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk itu mari kita jangan bimbang, jangan ragu ketika kita mengikut Tuhan.
Karena di dalam Tuhan ada jaminan yang kekal, yaitu keselamatan. Untuk itu yang berbeban berat, yang mengalami kelesuan, yang mengalami keletihan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kita datang kepada Tuhan, sehingga di situ ada kelegaan hidup dan hidup kita senantiasa bersyukur karena kelegaan hanya datang kepada Tuhan. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, itulah yang pertama, datang kepada Tuhan. Bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah memikul kuk yang dipasang oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Artinya apa? Mari kita mau melakukan segala perintah Tuhan seperti seorang hamba terhadap Tuhannya. Mereka selalu tunduk dan taat kepada Tuhannya. Hal ini dapat kita lakukan kalau kita betul-betul mengasihi Dia. Mengikul kuk juga berarti merendahkan diri. Tuhan sangat menghargai dan tidak menunda-nunda menolong orang yang bersikap seperti ini. Kuk artinya adalah aturan atau hukum yang harus ditaati oleh anak-anak Tuhan. Dan kita percaya ketika kita melakukan segala perintahnya, itu berarti Tuhan berkenan. Dan ketika Tuhan berkenan, pasti Allah juga akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita juga akan mengalami kelegaan demi kelegaan. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mari kita terus belajar dan berbuat seperti Dia atau seperti Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita tahu bagaimana perasaan dan pikiran Kristus supaya kita dapat belajar dari Dia. Kristus itu penuh belas kasihan tatkala melihat orang-orang berdosa, melihat orang-orang yang tidak berdaya. Dengan kata lain, Tuhan mengingini kita untuk senantiasa berpikir seperti Dia juga berpikir untuk umatnya, yakni selalu berorientasi bagi keselamatan jiwa. Apakah kita sudah memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya menerima keselamatan? Mari kita senantiasa berpikir seperti Yesus, berperasaan seperti Yesus, yaitu Yesus senantiasa berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Waktunya mari kita menolong orang lain. Waktunya kita share, berbagi kepada orang lain, menasihati, mendoakan, bahkan bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Itulah ketiga hal yang patut kita renungkan pada saat ini, supaya beban, keletihan, dan kehidupan kita yang punya pergumulan itu mendapat kelegaan dari Tuhan, yaitu datang mencari Tuhan, kemudian kita memikul kuk yang dipasang oleh Yesus sendiri, kemudian kita belajar dan berpikir, berbuat bagi Dia. Apakah saat ini kita sedang diperhadapkan pada persoalan sehingga kita merasakan beban yang begitu berat? Tidak ada alamat dan solusi yang tepat untuk mengatasi beban berat yang kita pikul, kecuali berjumpa dengan Yesus. Percayalah, ketika kita menaruh masalah yang kita pikul itu kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup menolong, melepaskan, serta memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Namun selama kita masih menaruh dan mengandalkan masalah kita kepada kekuatan kita sendiri, kita tidak akan memperoleh jawaban atas setiap persoalan kita. Yang ada adalah beban masalah kita akan semakin berat, bahkan mungkin akan semakin terjebak oleh situasi kondisi yang semakin sulit. Tetapi hanya Tuhan Yesus saja yang mampu dan sanggup mengatasi beban berat kepada seluruh umat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kami pahami, dapat kami patri di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat mengatasi segala beban yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama menutup ibadah kita, dan kita akan berdoa, dan Bapak Abednego akan memimpin di dalam doa penutup dan doa berkat.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kami berdoa supaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap menjalani kehidupan ini, tetap penuh optimis, jangan pesimis. Di dalam Tuhan pasti kita bisa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Allah sumber kekuatan, sumber berkat dan pengharapan kami, mengucap syukur Tuhan di tengah situasi, kondisi, keadaan yang kami alami saat ini, khususnya di situasi pandemi COVID-19. Banyak jemaat Tuhan yang mengalami kelesuan, keletihan, dan beban berat. Kami percaya bahwa Engkau akan mengangkat mereka. Tuhan akan menyertai dan memberikan kelegaan kepada mereka semuanya yang datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan suatu damai sejahtera di dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Biarlah mereka tidak terpuruk, tidak mengalami kelesuan, tetapi mereka terangkat di dalam kehidupannya, sehingga mereka tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Kami percaya Tuhan akan berkati mereka, Tuhan akan berikan kelegaan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.